Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ismet Kaliuni from English Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple present tense and simple past tense. In the first simple present tense, untuk pengertiannya, simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Contohnya, pada saat tidak menggunakan kata kerja to be yang digunakan adalah, kalau I itu menggunakan am to be-nya, he, she, it to be-nya is, you, Dewi to be-nya are. Nah, di sini formulanya atau rumus yang digunakan untuk simple present tense. Untuk tanpa kata kerja, untuk kalimat positifnya ini subject plus to be, itu is, am, are plus object. Contoh kalimatnya, they are heavy. They sebagai subjek, are-nya to be-nya are, and subjeknya heavy. Next, untuk kalimat negatifnya subjek plus to be plus not plus object. Contohnya, subjeknya we, to be-nya are plus not, and objeknya heavy. Untuk kalimat tanya ada to be plus subject plus object. Contohnya, are we heavy. Are-nya itu to be, we subject, and heavy objeknya. Untuk dengan kata kerja di sini kalimat positifnya subject plus verb 1 atau s plus object. Contohnya, Rini likes popcorn. Kalimat negatif rumusnya subject plus do atau does plus not plus subject. Contoh kalimatnya, Rini does not like popcorn. Kalimat tanya atau interrogatif formulanya do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, does Rini like popcorn? Untuk penjelasannya, untuk penggunaan es atau s hanya untuk subjek he, she, it yang merupakan subjek tunggal kecuali I dan you. Sedangkan I, you, Dewi tidak menggunakan es atau s. Untuk penggunaan does hanya untuk subjek he, she, it yang merupakan subjek tunggal kecuali I dan you. Sedangkan I, you, Dewi menggunakan do. Selanjutnya, simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa satu kejadian terjadi di masa lampau. Contohnya, yesterday, last night, they goes in 1000 apa ini? 1999. Next, tanpa menggunakan kata kerja. Untuk jenis kalimat positif, rumusnya subjek plus be itu was atau were. Untuk kalimat negatifnya, formulanya subjek plus be, was atau were plus not. Untuk kalimat interrogatif, formulanya to be plus subjek. Penggunaan ini sini penjelasan tentang penggunaan was dan were. Was merupakan to be yang digunakan pada subjek tunggal seperti I, she, he, it. Misalnya nama atau namanya seperti misalnya Andy and the cat. Contohnya, kecuali you sebaliknya. Contoh, she was sad last night. Kemudian where yang merupakan to be digunakan pada subjek lebih dari satu seperti you, Dewi, we, and the double name seperti
Andy and Susie and the cats, tambah S nya di belakang untuk lebih dari satu. Contohnya, they were heavy yesterday. Untuk dengan kata kerja, jenis kalimat dengan kata kerja, untuk kalimat positifnya rumusnya subjek plus verb 2. Untuk kalimat negatif formulanya subjek plus did plus not plus verb 1. Untuk kalimat interrogatif rumusnya did plus subjek plus verb 1. Jadi penggunaan hanya digunakan saat kalimat positif saja, dan rumus ini digunakan untuk subjek tunggal maupun jamak. Contoh kalimatnya, kalimat positif, he studied English last night. Negatif, untuk kalimat negatif, he did not study English last night. Interrogatif, did he study English last night? And in the second sample, plus kalimat positif, we went to Bangkok last year. We went did, negatifnya, we did not go to Bangkok last year. And interrogatif, did we go to Bangkok last year? And sekian dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.